Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya harap semua dalam keadaan baik, dalam perlindungan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan tentang kehidupan ini, ya, manusia itu adalah makhluk yang banyak membutuhkan bimbingan, nasihat, didikan dari kecil sampai besar, ya. Kalau kita bandingkan misalnya dengan anak bebek, nah anak bebek itu baru netas sudah bisa berenang. Anak ayam begitu, ya, baru netas sudah bisa makan. Anak kambing baru lahir sudah bisa makan rumput. Nah tapi kalau anak-anak manusia ini jalan kaki aja bisa 1 tahun baru bisa berjalan, ya. Apalagi mencari nafkah itu sampai 17 atau 18 tahun. Kalau sukses misalnya jadi presiden, masih juga ada penasihat presiden. Jadi perlu bimbingan, perlu arahan, perlu nasihat. Itu manusia, ya, dari mulai lahir bahkan sampai menutup usia. Nah, karena itu di kesempatan kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat, ya, nasihat-nasihat dari Rasul Petrus. Nah, Petrus ini seorang murid Yesus yang kemudian menulis surat Petrus namanya. Nah, di sana ada banyak nasihat untuk jemaat-jemaat yang ada di perantauan, tapi juga ini relevan bagi kita, ya, nasihat-nasihat dari 1 Petrus ini. Kita akan lihat dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-5 sampai yang ke-11. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, ya. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini Petrus menulis surat kepada jemaat-jemaat yang ada di perantauan, ya, yang sedang mengalami berbagai-bagai persoalan. Karena itu perlu Rasul Petrus memberikan dorongan, semangat, dan juga berbagai nasihat. Nah, Rasul Petrus juga mengingatkan jemaat bahwa mereka adalah orang-orang yang dipilih, orang-orang yang dibeli dengan darah Kristus. Jadi orang-orang yang luar biasa, termasuk kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang dipilih, ya, yang dibeli dengan darah Kristus yang mahal. Nah, beberapa nasihat kita temukan dari pembacaan teks Alkitab kali ini, kesempatan ini, ya. Yang pertama, Petrus mengingatkan supaya kita jangan sombong, ya. Di ayat yang ke-5, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduk kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dengan kata lain, jangan sombong. Itu nasihat dari Rasul Petrus kepada jemaat di perantauan dan juga kita, ya. Artinya kita perlu menundukkan hati kita, ya, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Artinya tidak congkak, tidak, ya, sombong, tidak merasa diri paling hebat. Nah, ini nasihat bukan hanya kepada orang-orang muda, ya. Demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tetapi juga ini tunduklah kepada orang yang tua, dan kamu semua. Dan kamu semua artinya bukan hanya orang muda, tapi kita semua perlu merendahkan diri kita kepada Tuhan, dan juga kepada merendahkan hati kita kepada sesama, ya. Nah, ini ada satu alasan kenapa
kita harus merendahkan hati kita, menundukkan diri kita kepada Tuhan, atau tidak perlu kita sombong, tidak perlu kita merasa mampu segalanya, karena ada satu ayat yang dikutip oleh Petrus ini ya. Allah menentang orang yang sombong tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, jadi Tuhan itu mengasihi orang yang rendah hati. Tapi kalau dengan orang yang congkak, yang sombong, Allah seperti melawan, begitu ya. Tapi kalau kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan maupun dengan sesama, itu kita memperoleh kasih dari Allah, dan ada janji yang luar biasa di ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, seringkali orang tidak sabar ya, dengan cara yang pintas supaya mendapat promosi, supaya ditinggikan. Bahkan ada orang yang meninggikan dirinya, bercerita tentang dirinya yang tinggi-tinggi. Tetapi di sini kita harus melihat bahwa ternyata kita tidak perlu seperti itu ya. Yang kita perlukan adalah kita merendahkan diri. Semakin kita merendahkan diri, Tuhan akan semakin angkat. Bayangkan itu. Di sini tangan Tuhan yang kuat. Jadi yang mengangkat seseorang pada posisi tertentu menjadi ditinggikan itu adalah tangan Tuhan yang kuat. Bukan hanya tangan Tuhan, tapi tangan Tuhan yang kuat. Artinya Petrus memberikan penekanan bahwa ketika kita mampu dan mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan juga sesama, Tuhanlah yang mengangkat tangannya, tangan Tuhan yang kuat. Ini ya bahasa, bukan Tuhan punya tangan seperti kita, tidak ya. Tapi ini metafor ya, bahwa Tuhan itu punya kekuatan, punya kuasa untuk mengangkat seseorang pada posisi-posisi tertentu ya. Nah, jadi kita perlu membiasakan diri menjadi gaya hidup kita untuk merendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Artinya kita mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, ya, tidak merasa kita mampu, ya, dan kepada orang lain kita juga harus menghargai, ya, mengutamakan juga, ya, artinya bukan tentang kita terus, tapi juga menghargai sesama kita. Nah, Tuhanlah yang akan meninggikan kita. Tapi ada frase di sini ya, ditinggikannya pada waktunya. Nah, pada waktunya. Artinya Tuhan itu mampu mengangkat kita, meninggikan kita, tapi pada waktunya. Jadi waktu yang Tuhan tentukan sendiri. Ya, seringkali kita tidak sabar lalu meninggikan diri. Nah, itu namanya tidak pas ya. Tuhanlah yang meninggikan pada waktunya, pada waktunya. Kita bisa melihat banyak contoh di dalam Alkitab. Misalnya di Perjanjian Lama, ya, kisah Yusuf. Yusuf mendapat mimpi, tapi nggak segera terrealisasi ya. Nah, pada akhirnya, pada waktunya Tuhan yang angkat dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Daud juga ya, dia selalu dekat kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengangkatnya pada waktunya ya. Dalam prosesnya dia dikejar-kejar oleh Saul dan sebagainya. Walaupun sudah diurapi, tapi waktu Tuhan belum ya. Jadi Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya. Nah, kadang-kadang kita nggak sabar dengan waktu Tuhan ini ya. Kita perlu sabar waktunya Tuhan. Tuhan bisa mengangkat kita, bisa meninggikan kita ya. Yang perlu kita lakukan adalah merendahkan hati kita kepada Tuhan. Yang kedua, nah, yang tadi Petrus menasihatkan kita, mengingatkan kita untuk tidak sombong. Yang kedua, Petrus ini mengingatkan kita untuk jangan khawatir, ya, untuk jangan khawatir. Di ayat yang ke-7 dikatakan begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkan, tidak perlu khawatir, tapi serahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat di perantauan ini tentu mengalami ya rasa cemas dan khawatir karena mereka mengalami kesulitan, penderitaan ya karena imannya dan berbagai persoalan hidup. Tapi di sini Petrus menasihatkan, serahkan segala kekhawatiran kepadanya.
Nah, kalau kita bayangkan kondisi kita juga ya saat ini di tengah pandemi, tentu muncul pikiran-pikiran mulai khawatir ya tentang ekonomi misalnya, tentang kesehatan misalnya ya. Jadi takut, kita cemas, bukan itu ya kalau bahasa Banyumas, ketularan sakit dan lain sebagainya. Tapi di sini firman Tuhan ini tetap berlaku sampai sekarang. Serahkan kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan. Serahkan. Ya. Serahkan. Artinya kita tidak memikirkan, membayangkan terus, menakut-nakuti pikiran kita dengan hal-hal yang menakutkan ya, dengan berita-berita yang menakutkan, kematian, virus dan sebagainya ya. Nah, alasan kenapa kita perlu serahkan kepada Tuhan kekhawatiran kita. Di sini dikatakan sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, ini yang perlu diimani oleh kita, bahwa ada Tuhan yang memelihara kita. Sebab Ia yang memelihara kamu. Ternyata kita ini dipelihara ya. Kita itu dilindungi oleh Tuhan sendiri. Nah, ini harusnya membuat kita tenang. Cuma kadang-kadang iman kita kurang, akhirnya kita takut ya, melihat keadaan semakin menakutkan misalnya. Tapi kalau kita melihat kepada Tuhan, maka kita punya hati yang lebih damai. Dikatakan Ia yang memelihara kamu. Jadi Tuhanlah yang memelihara kita. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi pandemi yang tiada henti ini ya, ekonomi loyo dan banyak yang sakit dan lain sebagainya, kadang-kadang kita mulai cemas dan khawatir. Tapi firman Tuhan menasihati kita hari ini melalui Rasul Petrus, serahkan segala kekhawatirannya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dia yang memelihara kita. Dia pasti mencukupkan, Dia pasti menolong, Dia melindungi dan memberkati kita, karena Dia yang memelihara kita. Nah, yang ketiga, ini nasihat yang ketiga, Rasul Petrus mengingatkan kita untuk jangan lengah, jangan lengah. Artinya terus selalu waspada, ya. Di ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawan dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, jangan lengah, ya, harus berjaga-jaga, harus tetap sadar, ya, seperti tentara yang sedang menjaga posnya, tegap, nah, itu berjaga-jaga ya. Karena iblis ini licik dan dia tidak kenal menyerah. Dia selalu berusaha memperdaya manusia. Dia mengetahui kelemahan kita, ya. Dia mengetahui kelemahan kita. Makanya kita perlu waspada. Iblis menggoda kita, ya, supaya kita meninggalkan Tuhan, supaya kita tidak bergantung kepadanya, supaya kita berdosa, ya. Itu iblis ya, dengan cara-cara yang cukup luar biasa ya. Misalnya dengan sesuatu yang menarik, entah itu kenyamanan, keindahan, kemudahan dan lain sebagainya. Ingat kisah Hawa, bagaimana manusia pertama Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Karena Hawa melihat ada buah yang begitu menarik, yang enak, memberi pengetahuan. Nah, iblis bisa memakai hal-hal itu ya, kekayaan, kemudahan, kenyamanan dan lain sebagainya untuk membuat kita jatuh dalam dosa. Atau dengan cara kesulitan atau penderitaan. Misalnya kisah Ayub ya. Dalam narasi dalam kitab Ayub dikatakan iblis juga bersama dengan malaikat-malaikat bertemu dengan Allah. Dan Allah berkata, kamu lihat tembok Ayub, tidak ada yang saleh, yang takut Tuhan dan lain sebagainya seperti Ayub. Lalu iblis berkata, karena engkau yang memberkati, melindungi dan lain sebagainya, coba jamah dia. Nah, akhirnya Ayub ya diserahkan oleh Allah kepada
iblis. Nah, iblis membuat Ayub menderita dengan harta bendanya yang habis ya, anaknya meninggal dan dia kena sakit. Wah, penderitaan yang luar biasa. Itu juga cara iblis untuk menekan Ayub supaya Ayub meninggalkan imannya, mengutuki Allahnya, meninggalkan hidup salehnya. Tetapi luar biasa ya, Ayub itu bertahan, bahkan mendapat kemenangan di akhir hidupnya, bahkan 2 kali lipat berkat Tuhan diberikan. Nah, jadi memang bermacam-macam cara yang iblis sodorkan untuk membuat kita terpengaruh dan jatuh ke dalam dosa atau kita menjauh dari Tuhan. Tapi dikatakan di sini lawanlah, ya. Jadi bukan berkawan dengan iblis, itu lawan. Nah, lawan. Terus lawan, harus lari, meninggalkan godaan itu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tengah kesulitan ini juga bisa ya dibuat oleh iblis untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Loh, ternyata kok sulit, ikut Tuhan sulit. Nah, bisa juga itu. Atau sebaliknya, membuat iman kita menjadi murni. Di tengah kesulitan ini kita tetap beriman kepada Tuhan, kepada Dia yang memelihara kita, kepada Dia yang memberkati kita. Nah, kiranya Bapak Ibu Saudara, kita tetap waspada ya di tengah kesulitan ini. Jangan sampai ada tawaran dari iblis ya yang menjauhkan kita dari Tuhan atau yang membuat kita berbuat dosa ya. Dan ayat yang penutupnya sangat menarik di sini. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan, nah ini ya, kenapa? Melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan sesudah kamu menderita seketika lamanya. Wow, luar biasa ya. Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan. Wow, mantap sekali ya. Sehingga kita bisa beroleh kemenangan sampai pada akhirnya. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Yesus yang punya kuasa atas segala yang ada ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara, mari kita mengingat kembali nasihat dari Rasul Petrus ini ya. Jangan sombong, tetapi rendahkan diri kita, Tuhan yang akan tinggikan kita. Jangan khawatir karena Dia memelihara kita. Dan jangan lelah. Jangan lengah karena iblis selalu menggoda kita. Tapi lawan dia dan kita beroleh kemenangan. Karena Tuhanlah yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Amin.